Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa tafsiratan lil muttaqin wa tadhkiratan lil alamin liyatadabbaru ayatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang singkat ini kita mencoba melihat sebuah tema salat untuk kehidupan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok sahabat yang menetap di pojok Masjid Nabawi, tepatnya sebelah utara Allah yang dikenal dengan Sufa. Sehingga para sahabat yang menghuni tempat tersebut, mereka itu disebut sebagai Ahlus Sufa ataupun Ashabus Sufa. Mayoritas dari sahabat yang menempati ataupun menjadi Ahlus Sufa itu adalah kaum muhajirin yang telah mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan keluarga hanya untuk menegakkan dinul Islam. Kehidupan mereka di Madinah itu serba kekurangan. Mereka tidak memiliki harta, mereka tidak memiliki keluarga, bahkan ada di antara mereka yang menahan lapar. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat tekun di dalam menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat ataupun ashabus suffah yang bernama Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau menceritakan bagaimana pengalaman hidup beliau ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, yang artinya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Firas, "Wahai Abu Firas, mintalah sesuatu kepadaku." Mendengarkan untayan kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Firas terperanjat. Beliau berpikir sejenak dan kemudian baru memberikan jawaban, "Wahai Rasulullah, saya hanya ingin masuk syurga bersamamu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran yang lain. "Adakah sesuatu yang lain selain itu, wahai Abu Firas?" Kemudian Abu Firas menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya hanya ingin masuk syurga bersamamu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat atau pesan kepada Abu Firas agar doamu, harapanmu ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu adalah aktivitas ataupun gerakan di mana kita meletakkan dahi yang sangat mulia dan dihormati pada tempat yang paling rendah sejajar dengan tapak kakinya. Ini menandakan bahwasanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang lemah. Kalau hari ini kita dimuliakan, kita dihormati oleh manusia lain, sesungguhnya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan kita. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas sujud yang di dalam salat itu banyak sekali mengandung manfaat bagi manusia. Ketika kita membengkokkan kedua lutut kita di dalam salat, maka itu bisa mencegah agar tidak terjadi kejang atau kaku pada kedua lutut. Kemudian ketika kita membengkokkan badan dan meletakkan dahi pada posisi sujud atau pada posisi tanah,
maka itu berfungsi untuk pemijatan perut dan juga perangkat pencernaan sehingga menyehatkan lambung. Bagi perempuan, bagi kaum ibu, posisi tersebut juga merupakan sebuah posisi yang sangat baik untuk rahimnya, sehingga bisa mencegah dari berbagai macam penyakit ataupun kelainan-kelainan pada rahim. Posisi sujud juga bisa mencerdaskan otak, menyehatkan kepala manusia, karena darah yang kaya oksigen itu akan turun semuanya ke otak. Namun ini semua bisa kita dapatkan jika sujud yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan aturan ataupun anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang laki-laki untuk mengulangi salatnya sebanyak 3 kali. Kemudian selesai pemuda tersebut melaksanakan salat yang ketiga, beliau menghampiri Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepada saya bagaimana tata cara salat yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu hendak salat, bertakbirlah, kemudian bacalah seadanya daripada ayat-ayat Al-Quran, kemudian rukuklah kamu hingga kamu bertumaninah di dalamnya, hingga kamu benar-benar merasakan tenang di dalam rukukmu. I'tidallah kamu dan tumaninahlah di dalamnya. Sujudlah kamu dan tumaninahlah di dalamnya. Duduklah kamu di antara dua sujud dan tumaninahlah kamu di dalamnya. Sujudlah kamu yang kedua dan tumaninahlah kamu di dalamnya. Dan begitu pula hal yang sama kamu lakukan pada solat-solat yang lain. Jemaah sekalian yang berbahagia, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mengimani yang baik, kemudian mendirikan salat dan juga menginfakkan sebagian daripada rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, yuqimunas shalah itu artinya adalah orang-orang yang mendirikan salat dengan memenuhi semua hak-haknya salat, yaitu dengan khusyuk, kemudian dengan memenuhi syarat dan rukun salat, dan juga melaksanakan salat sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Misbah yang kita jumpai kalimat wa yuqimunas shalah, itu artinya adalah orang-orang yang melaksanakan salat dengan benar dan berkesinambungan. Jadi makna mendirikan salat wa yuqimunas shalah itu artinya adalah kita tidak hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan ibadahnya saja, akan tetapi bagaimana nilai-nilai salat mampu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana seorang ulama Jalaluddin Ar-Rumi berkata, salat adalah simbol kehidupan. Artinya bahawa salat belum benar-benar kita tegakkan jika nilai-nilai salat belum mampu untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, gerakan salat yang sangat dinamis yang kita lihat diawali dengan berdiri, kemudian rukuk dan sujud, itu sesungguhnya menggambarkan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang dinamis, aktif dan kreatif. Begitu juga gerakan salat itu menggambarkan perjalanan hidup umat manusia. Bagaimana umat manusia itu dimulai dengan berdiri. Itu simbol keberdayaan manusia. Ia sehat, ia kuat, bisa memiliki jabatan, bisa memiliki harta dan bisa memiliki segala-galanya. Namun suatu saat nanti manusia juga akan lemah, ia akan tua, ia akan sakit, ia akan kehilangan segala-galanya yang disimpulkan dengan umum. Bahkan ketika janji Allah Subhanahu wa taala telah datang, maka dia akan tersungkur mencium tanah, yaitu kematian yang disimpulkan dengan sujud. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah, karena banyak sekali manfaat ataupun faedah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan salat secara berjamaah. Di
Di dalam pelaksanaan salat berjamaah, di situ ada imam yang disimpulkan dengan pemimpin. Kemudian di situ ada juga makmum yang disimpulkan dengan rakyat. Bagaimana akhlak yang diajarkan ataupun yang bisa kita ambil dari salat berjamaah antara imam dan makmum, antara pemimpin dan juga rakyatnya. Ketika seorang imam lupa di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka akan ada makmum yang paham akan meluruskan ataupun akan membimbing sang imam. Ketika sang imam mungkin berlebih di dalam melakukan gerakan-gerakan salat, maka akan ada makmum di belakang yang mengatakan subhanallah. Maka ini adalah simbol hanya Allah sajalah yang maha segala-galanya. Allah sajalah yang maha tidak pernah khilaf dan juga tidak pernah lupa. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Adapun kita bisa mengambil pelajaran lain daripada salat berjamaah, bagaimana kita bisa melihat kebesaran jiwa ataupun hati seorang imam ketika ia yakin bahwasanya salat yang dia pimpin sudah tidak sah lagi ataupun sudah batal, maka sang imam itu dengan hati yang ikhlas pasti akan meninggalkan posisinya, kemudian digantikan oleh naibul imam ataupun ganti imam yang layak ataupun yang mampu untuk menjadi seorang imam. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir pada saat gerakan salat kita melakukan salam, yaitu memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Ini simbolnya adalah kedamaian. Artinya seseorang yang selesai melaksanakan salat, maka ia telah menebarkan kedamaian kepada alam seluruh dunia ini. Artinya kita selalu menyebarkan, selalu mendoakan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan kepada seluruh penghuni dunia ini. Begitu indahnya ketika nilai-nilai salat itu bisa kita cerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu salat itu adalah lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi i'tibar atau pelajaran kepada kita semua. Tentunya ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan juga kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.